Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mukhlasin, NPM 06/2018-106941. Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tugas mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem dengan subjek yaitu model fungsional berupa data flow diagram atau DFD. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah definisi dari data flow diagram itu sendiri. Apa definisi dari DFD? DFD itu jenis atau model data yang dia dirupakan sebagai diagram yang memberikan gambaran asal data dan juga kemana tujuan data. Nah, tujuan data ini bisa diibaratkan sebagai input dan output data tersebut. Gitu, dari mana data tersebut diinput dan kemana data tersebut dioutputkan gitu. Nah, model data ini menggambarkan tujuan data yang ada di dalam sebuah sistem, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut yang kedua yaitu manfaat atau fungsi DFD. Manfaat atau fungsi DFD ini ada beberapa. Dan di sini saya mengambil 3 poin yang sekiranya benar-benar ini loh manfaat si DFD itu gitu. Nah, yang pertama yaitu membantu penerapan dari suatu sistem menjadi lebih baik. Nah, di sini poin yang pertama ini lebih general. Jadi mungkin sebuah diagram atau semua flow atau chart itu bisa membantu penerapan suatu sistem menjadi lebih baik. Oke. Lanjut yang poin kedua yaitu perancangan sistem untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna. Nah, ini yang saya highlight. Kenapa saya highlight? Karena di sini kita kita highlight yang mempermudah komunikasi dengan pengguna. Nah, sistem ini dirancang untuk ketika developer merancang suatu sistem, pengguna mungkin tidak tahu gimana sih alurnya gitu. Gimana sih alur dari sistem ini, kurang lebih seperti itu. Nah, DFD ini itu mempermudah komunikasi dengan pengguna. Jadi antara software developer dengan pengguna dari sistem tersebut itu bisa tahu dengan mudah rancangan sistem ini seperti apa gitu. Nah, yang ketiga ini membantu software developer dalam menggambarkan alur data. Oke, setelah sebenarnya 2 poin ini berkaitan, namun yang ketiga ini lebih ke si internal software developer itu sendiri atau pengembang perangkat lunak itu sendiri dalam menggambarkan alur data dari sebuah sistem yang dia bangun atau yang dia kembangkan, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih notasi dan simbol DFD? Apakah sama seperti yang lainnya, seperti state diagram atau use case atau yang lain? Nah, di sini ada notasi dan simbolnya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat yang pertama yakni entity atau bisa disebut dengan terminator atau juga bisa disebut dengan external entity. Nah, yang kedua yaitu data flow, aliran data. Yang ketiga yaitu proses. Yang keempat yaitu data store. Oke, kita coba untuk jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu external entity atau terminator. Nah, gambar ini itu menunjukkan atau simbol ini itu menunjukkan sesuatu yang ada di luar sistem serta melakukan interaksi dengan sebuah sistem. Bisa berupa sistem itu sendiri ataupun organisasi. Nah, di sini ada tulisan student atau murid yang berarti entity ini atau external entity ini itu berubah organisasi yakni murid, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah data flow atau aliran data. Nah, aliran data ini berfungsi untuk menggambarkan atau menerangkan perpindahan data dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu proses ke proses lainnya atau dari satu proses ke external entity. Dan itu semua dinotasikan atau disimbolkan dengan data flow gitu. Yang ketiga adalah proses. Nah, proses ini diartikan dan berfungsi menunjukkan adanya sistem yang mana berguna untuk mentransformasikan dari input ke output. Nah,
sederhananya proses ini menunjukkan bagaimana data tersebut itu diinput maupun mengeluarkan atau memberikan feedback berupa output gitu. Nah, yang terakhir adalah data store. Data store ini bisa disebut dengan data storage juga atau penyimpanan. Nah, simbol ini itu memperlihatkan bagaimana penyimpanan atau dari mana data tersebut berasal. Jadi, pada saat kita membangun DFD atau kita membuat suatu DFD, ada kalanya pada suatu sistem kita itu data yang diinput atau data yang di-output itu mengambil data dari data store atau bahkan menyimpan ke data store. Nah, itu disimbolkan dengan seperti ini. Dan di sini ada keterangan student master. Jadi kayak data-data murid itu disimpan dan disimbolkan dengan data store. Gitu. Selanjutnya yaitu tingkatan DFD. Nah, tingkatan DFD ini maksudnya adalah pada DFD ini kita tidak serta-merta membangun atau membuat satu DFD aja, kayak misal kita bikin nih satu sistem informasi perpustakaan misal. Nah, itu kita tidak membuatnya langsung secara global satu langsung jadi gitu, enggak. Tapi kita harus perhatikan tingkatan-tingkatan dalam membangunnya. Yang pertama yaitu tingkatan pertama, yakni konteks diagram atau diagram konteks. Nah, di sini biasanya pada tingkatan pertama ini itu menggambarkan sebuah sistem secara global atau luas. Jadi seperti misal nih sistem informasi perpustakaan. Jadi ada waktu anggota daftar atau calon anggota daftar atau peminjaman, kurang lebih seperti itu, atau bisa jadi pengembalian dan lain-lain. Nah, di tingkatan kedua ini itu biasanya dinamakan diagram level 0 atau zero diagram atau overview diagram. Nah, di sini di diagram level 0 ini merupakan sistem yang memberikan gambaran yang memperlihatkan proses apa saja yang akan dilakukan dan juga melibatkan beberapa data eksternal gitu. Jadi setelah kita membuat konteks diagram ini, selanjutnya kita membuat diagram level 0 yang notabene itu lebih rinci daripada yang konteks diagram ini gitu. Nah, tingkatan ketiga yaitu diagram level 1. Nah, level 1 ini dijelaskan lebih rinci lagi dari diagram yang level 0. Mungkin dari setiap proses yang ada pada tingkatan yang sebelumnya. Jadi tingkatan-tingkatan ini makin ke bawah itu akan makin rinci prosesnya gitu. Dan yang terakhir ada tingkatan keempat, diagram level 2. Nah, pada tingkatan tersebut dijelaskan secara rinci tentang hasil atau proses yang muncul di bagian sebelumnya, yakni diagram level 1 atau pada tingkatan ketiga gitu. Jadi intinya tingkatan-tingkatan ini mempengaruhi detail dari sebuah alur data tersebut. Mulai dari yang general atau luas, terus perkecil skopnya, dikhususkan gitu. Terus yang semakin ke bawah itu semakin rinci dalam menggambarkan proses dari satu proses ke proses yang lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan DFD, contoh DFD. Di sini saya menggunakan sistem informasi perpustakaan. Jadi di sini yang kita lihat di sini adalah konteks diagramnya. Saya tidak menggunakan diagram level 0 ke bawah karena lumayan banyak, mulai dari proses dan eksternal entity-nya maupun feedback proses seperti ini itu lebih banyak. Jadi saya coba menjelaskan di konteks diagram saja. Nah, di sini bisa kita lihat ada sistem informasi perpustakaan. Ada anggota, ada calon anggota, ada petugas perpustakaan, ada kepala perpustakaan. Nah, kita coba lihat di calon anggota dulu. Nah, di sini calon anggota memberikan inputan berupa data pendaftaran ke dalam sistem informasi perpustakaan. Lalu, sistem informasi perpustakaan ini memberikan feedback berupa ID anggota yang nantinya bisa digunakan
oleh calon anggota ini menjadi anggota dari sistem informasi perpustakaan tersebut. Jadi setelah ID anggota ini diterima oleh calon anggota, maka dia akan menjadi anggota gitu. Nah, pada external entity yang lain, dia anggota ini ada inputan berupa ID anggota peminjaman yang nantinya diinput ke sistem informasi perpustakaan. Lalu sistem informasi perpustakaan ini akan memberikan feedback berupa output, yakni bukti pengembalian, verifikasi, sanksi, dan ID anggota. Gitu. Nah, lanjut lagi di petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini memiliki inputan atau data flow, yakni pengecekan info buku ke sistem informasi perpustakaan, input buku, input data anggota, input data kembali, input data kembali. Nah, dan serta input data peminjam. Lalu si sistem informasi perpustakaan ini memberikan feedback berupa output, yakni info pinjam dan info denda kepada petugas perpustakaan. Nah, sedangkan di kepala perpustakaan ini, dia tidak melakukan input sama sekali. Dia hanya memperoleh feedback berupa output dari sistem informasi perpustakaan ini berupa laporan sanksi, laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan anggota, dan laporan stok buku. Jadi, kepala perpustakaan ini murni untuk menerima atau mendapatkan feedback output dari sistem informasi perpustakaan ini. Kurang lebih seperti itu dalam membuat DFD atau dalam menjelaskan DFD. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada slide kali ini atau pada video kali ini. Semoga slide ini bermanfaat. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa dikontak di email yang ada di slide pertama di sini. Nanti bisa ditanyakan di email tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.